Guru adalah agen perubahan. Guru yang hebat adalah guru yang mau terus belajar. Guru yang transformatif adalah guru yang mampu menyesuaikan perubahan dan tuntutan zaman. Bukan hanya sekedar menggunakan teknologi, namun penekanan pada keterampilan dan pendidikan karakter. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani S, Guru SMP Negeri 20 Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran mendalam dan pendidikan karakter. Dalam pendekatan pembelajaran mendalam terdapat 8 dimensi profil lulusan, 3 pengalaman belajar, 3 prinsip pembelajaran, dan 4 kerangka pembelajaran. Praktik baik yang saya lakukan saya beri nama 7 KAIH, 7 misi, cepat, BOOMS. Gabungan dari aplikasi Canva, Padlet, dan Bamboozle, serta selanjutnya anak-anak akan menuangkan di buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang nantinya akan bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana penerapannya? Mari kita simak bersama. SMP Negeri 20 Kota Pontianak merupakan salah satu sekolah yang berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tahun ini merupakan tahun pertama kami berusaha menerapkan program prioritas, yaitu pembelajaran mendalam. Pada rapot pendidikan tahun 2025, semua nilai pada indikator berwarna hijau. Namun masih ada satu indikator yang turun, yaitu indikator karakter. Berdasarkan rapot pendidikan yang turun, dikarenakan sebagian besar guru menyajikan pembelajaran yang bertujuan untuk menyelesaikan pembelajaran saja, tetapi tidak memasukkan pendidikan karakter. Berdasarkan keresahan tersebut, saya berkonsultasi kepada ibu kepala sekolah, merencanakan materi berkaitan dengan pendidikan karakter. Alhamdulillah, saya direkomendasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk mengikuti apresiasi GTK 2025. Pertama-tama, saya mengecek gaya belajar murid. Selanjutnya, saya merencanakan pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran agar murid mudah memahami, bermakna, dan menyenangkan. Membuat modul ajar, membuat PPT, membuat peta untuk menjalankan misi, membuat LK dari Padlet untuk menulis kesimpulan, membuat kepingan harta karun dari Canva, dan terakhir membuat games dari Bamboozle. Pembelajaran dimulai dengan berdoa dan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan menyampaikan judul topik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat agar terhindar dari narkoba. Selanjutnya, murid menggambarkan perasaannya di sticky note dan ditempel di papan tulis. Memberi pertanyaan pemantik berkaitan dengan topik dengan media gambar dan menjawab berdasarkan pemikiran murid. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, guru meminta salah satu murid untuk membacakan nyaring. Kemudian guru membagi murid menjadi 7 kelompok dengan nama kelompok berdasarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, contohnya kelompok bangun pagi dan seterusnya. Menjelaskan 7 misi yang akan mereka lewati dan guru membuatnya dalam peta, menjelaskan cara kerja aplikasi, menulis kesimpulan di aplikasi Padlet, dan memindahkan kepingan harta karun ketika misi telah selesai di aplikasi Canva. Pembelajaran dibuat dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Dengan berkelompok, mengajarkan anak berkolaborasi dan berkomunikasi, membuat pembelajaran bermakna dan mengembirakan, murid dapat memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Memberi kesempatan murid apabila ada hal yang tidak dimengerti, misi dimulai. Murid membuka peta yang sudah dibagikan. Misi pertama, murid scan barcode di depan papan tulis dan menonton video. Setelah selesai, menulis kesimpulan di aplikasi Padlet dan memindahkan kepingan harta karun di aplikasi Canva. Begitu seterusnya. Misi kedua, murid scan barcode di selasar depan kelas dan membaca artikel. Guru selalu mendampingi dan memberi bantuan apabila ada kelompok yang mengalami kesulitan. Misi ketiga, membuat pertanyaan wawancara di taman depan halaman sekolah. Misi keempat, mewawancarai mitra belajar seperti guru agama, satpam, dan pegawai perpustakaan. Misi kelima,
mengelola hasil wawancara di halaman depan sekolah. Misi keenam, membuat rencana solusi agar terhindar dari narkoba di selasar depan kelas. Misi ketujuh, masuk ke dalam kelas untuk berbagi dengan kelompok lain apa yang sudah didapatkan. Guru menjelaskan kembali agar murid semua paham. Pada misi ketujuh ini menggunakan model pembelajaran jigsaw. Setelah selesai 7 misi, guru memperlihatkan hasil LK di aplikasi Padlet dan kepingan harta karun di aplikasi Canva. Saatnya evaluasi dengan games di aplikasi Bamboozle. Pertanyaan yang dibuat dalam bentuk esai. Apabila menjawab dengan benar, akan mendapat 10 poin. Selanjutnya, ada bonus poin. Dan bisa mengambil poin dari tim lawan. Aplikasi Bamboozle yang digunakan merupakan game terbaru bagi anak-anak. Membuat mereka bersemangat, beda halnya dengan soal yang dibuat di buku. Tampak pada video, anak begitu gembira. Di bagian akhir, guru mengajak murid untuk menarik kesimpulan dan merefleksikan pembelajaran hari ini. Kemudian guru menguatkan kembali di akhir pembelajaran. Bisa menindak, bisa menolak, menawarkan apa sikap yang nanti, bisa menjauhi, bisa mengasih, bisa tidak merespon. Nah, gimana caranya? Itu tujuannya. Hari ini sampai di sini. Terima kasih. Diakhiri dengan berdoa, mengucapkan salam, dan sapa gembira. Oke, sip, lanjut. Pembelajaran kali ini Bukit memberi kami materi yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat agar terhindar dari narkoba. Pembelajaran ini kami diberi peta sama Bukit untuk menyelesaikan misi-misinya dan kami menggunakan HP dan aplikasi Canva dan Padlet. Di akhir pembelajaran tersebut, Bukit memberi kami kuis yang sangat seru. Pada proses pembelajaran kali ini, kami dibagi 7 kelompok dan diberi 7 misi untuk diselesaikan. Misi pertama yaitu scan barcode lalu menonton video. Misi kedua, scan barcode lalu membaca artikel. Misi ketiga, menyiapkan pertanyaan untuk wawancara. Misi keempat, mewawancarai warga sekolah. Misi kelima, menyimpulkan hasil wawancara. Misi keenam, mencari solusi agar terhindar dari narkoba. Misi ketujuh, kami diberi kesempatan untuk berbagi materi yang telah didapatkan di setiap kelompok secara bergantian. Hari ini, Bukit menjelaskan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat agar terhindar pengaruh narkoba. Dan di sini, Bukit membagikan buku jurnal harian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membentuk karakter baik pada kami. Menurut saya, Bu Fitri adalah seorang yang baik kepada anak-anak, juga sangat perhatian terhadap anak-anak, terutama anak saya. Alhamdulillah, selama Bu Fitri mengajar, anak saya sudah sangat rajin belajar dan terdapat perubahan tingkah laku yang baik terutama kepada orang tua. Menurut saya, Ibu Fitri adalah sosok guru yang perhatian dengan anak-anak di sekitarnya, selalu memperhatikan tingkah laku anak-anak, terutama anak saya dan teman-teman di sekolah. Bu Fitri juga rancang jurnal buku kebiasaan anak Indonesia hebat. Buku ini berfungsi untuk komunikasi antara guru, anak, dan orang tua. Buku ini juga sangat bermanfaat untuk membantu karakter baik pada anak-anak kita. Setiap pembelajaran, Bu Fitriani selalu menggunakan berbasis teknologi. Beliau menggunakan laptop, komputer, kemudian media pembelajaran yang untuk meningkatkan proses pembelajaran pada siswa-siswanya. Proses pembelajaran yang Bu Fitri lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan. Bu Fitri sering melakukan praktek baik dan praktek yang dilakukan Bu Fitri sangat bermanfaat bagi guru, terutama bagi saya sendiri secara pribadi. Bu Fitri adalah sosok orang yang mempunyai semangat yang luar biasa dan memiliki kreativitas serta selalu ingin belajar. Ringan tangan dalam membantu kinerja guru BK. Saya sangat bangga dengan semangat dan dedikasi rekan sejawat saya seperti Bu Fitri. Semoga selalu menjadi inspirasi bagi kita semua. Praktik baik pembelajaran mendalam yang sudah saya lakukan dapat diterapkan Bapak Ibu guru dengan mapel apapun. Dan jurnal buku kebiasaan anak Indonesia hebat bisa Bapak Ibu adopsi di sekolah Bapak Ibu. Demikianlah praktik baik saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Apresiasi GTK 2025, GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.